Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyanti Septia Witasari. Saat ini saya sebagai dosen di program studi D4 Teknologi Kimia Industri jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Riwayat pendidikan saya menempuh studi S1 saya di Kimia Universitas Brawijaya, kemudian S2 saya di Ilmu Kimia Universitas Gadjah Mada, dan saat ini saya sedang menempuh studi S3 di Doktor Kimia Universitas Gadjah Mada. Nah, di dalam program studi D4 Teknologi Kimia Industri, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah praktikum kimia organik, di mana praktikum kimia organik ini merupakan aplikasi dari teori kimia organik yang meliputi pengenalan pelarut, pemisahan senyawa organik berupa ekstraksi cair-cair, kemudian ekstraksi padat cair, dan juga destilasi. Kemudian juga akan dipelajari tentang analisis minyak dan lemak, kemudian sintesis senyawa organik yang meliputi sintesis iodoform, sintesis aspirin, sintesis asam pikrat, dan reaksi esterifikasi. Dalam mata kuliah praktikum kimia organik ini, mahasiswa mampu melakukan pemisahan berdasarkan jenis pelarut dan perbedaan titik didihnya, mampu menganalisis jenis asam lemak bebas dan menentukan jumlah asam lemak bebas, serta mengaplikasikan reaksi sintesis yang telah dipelajari di dalam kuliah teori kimia organik. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, yang pertama menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, dan sains rekayasa untuk mengaplikasikan pada sistem pemrosesan dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai tambah. Kemudian menguasai pengetahuan prosedural dan operasional kerja serta pelaksanaan prinsip K3, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa umum pada proses, sistem pemrosesan, dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Kemudian mampu merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa umum pada proses, sistem pemrosesan, dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang mempunyai nilai tambah dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami cakupan materi yang akan dipelajari di mata kuliah praktikum kimia organik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenali alat-alat yang digunakan selama praktikum kimia organik, serta mengenal fungsinya, serta mampu mengoperasikannya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memahami sifat-sifat fisik senyawa organik serta membedakan kelarutan senyawa organik dalam berbagai pelarut organik. Kemudian yang keempat, mahasiswa memahami pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan fase. Yang kelima, mahasiswa memahami pemisahan senyawa kimia dari bahan alam berdasarkan kelarutannya pada perlarut. Yang keenam, mahasiswa dapat memahami analisis minyak untuk mengetahui jenis asam lemak yang terdapat dalam minyak dan seberapa baik kualitas dari minyak. Yang ketujuh, mahasiswa memahami penerapan dan reaksi halogenasi, asetilasi, substitusi nukleofilik, dan esterifikasi. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menyusun laporan akhir praktikum. Mata kuliah praktikum kimia organik ini memiliki bobot mata kuliah sebesar 2 SKS. Nah, sistem pembelajarannya dilakukan secara blended learning, yaitu secara online dan juga secara offline. Nah, secara online sendiri itu dilakukan di awal pertemuan, itu biasanya kita lakukan pengarahan tentang alat-alat yang akan dipakai, kemudian juga tentang K3 di laboratorium, kemudian juga akan diberikan teori yang mendukung praktikum.
apa saja yang akan dikerjakan, apa saja yang harus dilakukan agar lebih waspada ketika dalam melakukan praktikum itu sendiri. Nah, sedangkan praktikumnya sendiri, prakteknya sendiri itu dilakukan secara offline di laboratorium kimia organik. Untuk praktikumnya sendiri terbagi dalam 16 kali pertemuan selama 1 semester dengan perkuliahan berlangsung selama 170 menit kali 2 SKS tiap minggunya. Untuk penilaian itu ada pretest, keterampilan, kerapian kerja, laporan resmi, dan ujian praktikum. Rencana pelaksanaan perkuliahan pada pekan pertama, kita akan melaksanakan perkuliahan tentang pendahuluan dan tata tertib laboratorium. Kemudian pada pekan yang kedua, pengenalan pelarut dan aplikasi dalam pemisahan, di mana kedua pertemuan ini akan dilakukan secara online. Kemudian pada pekan ketiga dan keempat kita akan mulai melaksanakan praktikum secara offline di laboratorium kimia organik, yaitu terkait tentang kelarutan senyawa organik dalam berbagai pelarut. Kemudian pada pekan kelima dan keenam akan dilakukan praktikum tentang ekstraksi cair-cair yang meliputi pengenalan corong pisah, ekstraksi cair-cair, ekstraksi berulang, kemudian salting out. Kemudian pada pekan ke-7 hingga ke-8 dilakukan ekstraksi pada cair yang meliputi rangkaian alat ekstraksi soflet, ekstraksi pada cair menggunakan soflet, kemudian hasil ekstraksi yang didapatkan akan dipisahkan dengan menggunakan destilasi sederhana. Kemudian pada pekan yang 9 akan dilakukan evaluasi terhadap materi yang telah dipraktikumkan atau sudah dipraktekkan oleh mahasiswa. Kemudian pada pekan ke-10 akan dilakukan praktikum tentang angka penyabunan yang meliputi penentuan angka penyabunan dan analisis hasil penentuan angka penyabunan. Pada pekan ke-12 hingga 17 akan dilaksanakan praktikum tentang free fatty acid atau asam lemak bebas yang meliputi penentuan bilangan asam, kemudian penentuan asam lemak bebas dan juga analisis hasil percobaan. Kemudian pada pekan ke-14 hingga pekan ke-16 akan dilaksanakan praktikum tentang sintesis, yaitu sintesis iodoform dan sintesis aspirin. Kemudian pada pekan terakhir, pekan ke-17 akan dilaksanakan evaluasi secara praktek. Nah, metode pembelajaran sendiri di sini yang digunakan adalah pembelajaran dengan metode ceramah dan diskusi dalam bentuk SCL atau Student Center Learning berbasis collaborative learning dan project based learning. Nah, collaborative learning di sini berupa small group discussion di mana mahasiswa terbagi dalam grup kecil. Jadi dalam satu kelompok tuh terdiri dari 2 sampai 3 orang mahasiswa. Kemudian mahasiswa ini akan menyiapkan alat dan bahan, kemudian merangkai alat, mengerjakan praktikum, kemudian melakukan pengolahan data yang didapatkan. Nah, project based learning di sini dilakukan di mana tiap-tiap kelompok ini akan mendapatkan sampel yang berbeda, kemudian memperlakukan sampel tersebut sesuai dengan prosedur yang telah disediakan. Kemudian mengolah data yang didapatkan serta menganalisis hasil yang didapatkan hingga diperoleh suatu kesimpulan dari percobaan itu. Nah, pada pertemuan pertama, mahasiswa mendapat arahan tentang persiapan awal di laboratorium, kemudian kesepakatan tata tertib laboratorium dan pengenalan alat-alat yang akan digunakan. Kemudian pada pertemuan kedua, mahasiswa mendapat pengarahan terkait materi-materi yang akan dipraktekkan dan teori-teori pendukungnya. Kemudian di pertemuan ketiga hingga ke-16, mahasiswa melaksanakan praktikum yang diawasi langsung oleh dosen. Nah, kemudian di tiap awal pertemuan, dosen akan memberikan terkait tujuan dan tahapan dalam percobaan. Sepanjang pelaksanaan praktikum itu saya akan memberikan pengawasan dan arahan serta pendampingan pada tiap-tiap kelompok. Pada pekan ke-8 dan juga 17, mahasiswa akan melaksanakan ujian praktikum secara praktek dan diawasi langsung oleh dosen pengampunya. Untuk komponen penilaiannya sendiri di sini ada pretest, kemudian keterampilan, kerjasama, laporan resmi, dan
ujian praktikum. Nah, di sini untuk pretestnya itu presentasinya sebesar 20%, kemudian untuk keterampilannya 30%, kemudian kerjasamanya adalah 25% dan laporan resminya adalah 25%, sehingga didapatkan total 100. Nah, total komponen ini dinilai di tiap minggu mereka praktikum. Kemudian total dari nilai praktikum yang mereka lakukan ini akan digabung dengan nilai ujian praktikum, di mana presentasi untuk nilai prakteknya mereka sendiri adalah 65%, kemudian nilai untuk ujian praktikumnya adalah sebesar 35%. Untuk rubrik penilaian bisa dilihat bahwa di situ akan ada nilai pretest, nilai keterampilan, nilai kerjasama, kemudian laporan resmi, kemudian akan dijumlahkan nilainya, yang mana nilai yang didapatkan ini nanti akan dijumlahkan sesuai dengan presentasinya dengan nilai ujian kompetensinya. Ketentuan skor untuk penilaian akhir mata kuliah ini di situ untuk nilai di atas 80 hingga 100 maka akan memiliki nilai A setara dengan 4. Kemudian untuk nilai di atas 73 hingga 80 itu akan mendapatkan nilai B+, yaitu setara dengan 3,5. Kemudian untuk nilai di atas 65 hingga 73 akan mendapatkan nilai B yang setara 3. Di atas 60 hingga 65 akan mendapatkan nilai C+ yang setara 2,5. Di atas 50 hingga 60 akan mendapatkan nilai C yang setara 2. Di atas 39 hingga 50 akan mendapatkan nilai D yang setara dengan 1. Dengan nilai 0 hingga 39 akan mendapatkan nilai E yang setara 0 atau bisa dinyatakan gagal. Oke, sekian pemaparan singkat tentang mata kuliah praktikum kimia organik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebelumnya kita belajar tentang pemisahan senyawa berdasarkan pelarutnya, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang destilasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memahami dasar-dasar destilasi dan kegunaannya dalam berbagai aplikasi. Selamat datang semuanya. Pada sesi ini kita akan mempelajari dasar-dasar destilasi dan cara penggunaannya dalam berbagai aplikasi. Bersiaplah untuk memahami konsep-konsep penting dan mendapatkan wawasan mendalam tentang destilasi. Nah, apa itu destilasi? Jadi destilasi merupakan suatu metode pemisahan yang paling umum digunakan dalam kimia untuk memisahkan campuran zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. Tujuan utama destilasi adalah untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran cair berdasarkan perbedaan sifat fisik mereka, terutama titik didihnya. Jadi dalam destilasi ini, campuran yang akan dipisahkan itu memiliki titik didih yang berbeda. Jadi ketika dipanaskan, maka titik didih yang paling rendah akan teruapkan terlebih dahulu, kemudian akan terkondensasikan untuk menjadi cairan, sehingga ini akan bisa dipisahkan antara yang titik didih rendah dengan yang titik didihnya lebih tinggi. Nah, komponen utama dalam destilasi sendiri itu ada boiling flash atau biasa di laboratorium kita sebut sebagai RBF ya, yang paling bawah ini. Kemudian ada distillation apparatus, jadi alat destilasinya, di mana di sini nanti yang ada di RBF ini akan dipanaskan sehingga uapnya ini akan melewati tempat destilasinya ini. Kemudian juga ada kondensor. Kondensor ini dilengkapi dengan pendingin. Kemudian ada labu penerima. Jadi di sini tahapan destilasi itu ada pemanasan, kemudian ada kondensasi dan ada pengumpulan.
Jadi senyawa yang akan kita pisahkan dimasukkan ke dalam RBF-nya, kemudian dipanaskan pada suhu tertentu. Jadi misalkan kita mau memisahkan etanol dengan air gitu ya. Etanol itu kan titik didihnya kisaran 72. Jadi pemanas kita juga bisa kita set sekitar 80 derajat Celcius gitu, sehingga nanti yang akan teruapkan pada suhu tersebut itu adalah etanolnya. Nah, etanolnya akan teruapkan naik ke atas, kemudian dia akan melewati pipa-pipa di sini yang terkoneksi dengan kondensor, kemudian melewati kondensor. Nah, karena kondensor ini dalam keadaan dingin yang disebabkan oleh adanya pendingin yang dari pompa tadi, maka uap yang melewati kondensor ini akan terkondensasikan menjadi cairan kembali. Kemudian cairan dari etanol ini akan menetes ke dalam tempat tampungnya. Sehingga nanti di akhir dari pemisahan itu airnya akan tersisa di dalam RBF, sedangkan etanolnya itu akan terkumpul di tempat penampungannya. Nah, destilasi sendiri itu macamnya ada banyak, ada destilasi sederhana, ada destilasi fraksional, juga ada destilasi uap. Ini destilasi yang sering kita gunakan di laboratorium. Kalau destilasi sederhana itu gambarnya sama seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi destilasi sederhana ini digunakan untuk memisahkan dua atau lebih komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang cukup besar. Kemudian yang kedua ada destilasi fraksional. Di mana perbedaan dengan destilasi sederhana itu ada di kolom fraksionalnya ini. Jadi di kolom fraksional ini ada plat-plat yang terlihat runcing-runcing ke dalam ini. Tujuannya adalah ketika cairan ini menguap sebelum titik didihnya, kemudian dia menabrak plat-plat ini, maka akan berbentuk cairan kembali gitu. Uap-uap yang dapat lolos ketika melewati kolom fraksional ini adalah uap yang memang benar dia sudah pada titik didihnya. Nah, aplikasi dari destilasi fraksional ini dalam industri, biasanya dalam industri petrokimia itu untuk memisahkan campuran minyak mentah menjadi fraksi-fraksi yang berbeda seperti bensin, diesel, dan nafta. Karena titik didih dari minyak itu biasanya berdekatan, jadi dipisahkannya dengan menggunakan destilasi fraksional. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya destilasi uap. Nah, destilasi uap ini digunakan untuk memisahkan zat-zat yang tidak mudah menguap pada suhu rendah seperti minyak atsiri dari tumbuhan. Nah, prosesnya itu uap air disalurkan melalui campuran cairan menguapkan komponen yang tidak mudah menguap. Uap campuran dikondensasikan kembali untuk menghasilkan minyak atsiri. Air ini akan dididihkan. Nah, air ini kan akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Namun uap airnya ini dia bisa panasnya bisa naik ya. Jadi bisa berkali-kali lipat dibandingkan suhu didihnya si air sendiri. Sehingga uap yang panas ini dia akan masuk ke dalam senyawa yang akan dipisahkan tadi, di mana senyawa tadi itu yang mau diambil ini memiliki titik didih yang sangat tinggi seperti minyak atsiri gitu ya. Titik didihnya sangat tinggi sehingga uap dari air yang sangat panas ini akan membawa komponen-komponen minyak atsiri yang ada di dalam sampel untuk teruapkan gitu. Jadi dalam membawa si uapnya minyak atsiri ini kemudian naik menuju ke kondensor. Kemudian uap yang membawa uap minyak atsiri ini akan terkondensasikan oleh kondensor sehingga akan menjadi cairan kembali. Nah, di sini adalah penampungnya. Jadi dalam penampungnya ini nanti berisi air dan juga minyak. Yang kita tahu adalah air dan minyak itu tidak dapat bercampur gitu ya. Jadi yang kita dapatkan di sini akan ada dua fase, yaitu fase air dan fase minyak.
Setelah ini adik-adik juga akan melakukan praktikum mengenai destilasi, di mana nanti komponen yang akan kalian pisahkan adalah komponen yang kalian dapatkan atau campuran yang kalian dapatkan dari proses ekstraksi. Nah, nanti ketika sudah tidak ada lagi etanol yang menetes ke dalam labu penampungnya, maka proses dari destilasi ini bisa kita hentikan, karena itu artinya ekstrak yang ada di RBF ini sudah tidak mengandung pelarut lagi. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga ke depan ketika kalian praktikum, kalian bisa melakukan praktikum dengan lancar karena sudah memahami prinsip-prinsip dari destilasi sederhana. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang yang namanya destilasi, dan salah satunya adalah destilasi uap ya. Destilasi itu adalah pemisahan berdasarkan. Destilasi sendiri itu ada 3 jenis, ada destilasi sederhana, ada destilasi destilasi fraksionasi. Destilasi sederhana itu yang kalian pernah kerjakan di praktikum ya. Senyawa yang terlarut dengan jadi titik-titiknya Anda itu akan terpisah. Nah, kalau destilasi fraksionasi itu biasanya itu ada kolom-kolom fraksinya itu kayak destilasi senyawa yang dia itu berdekatan, karena kan ada tempatnya itu. Jadi kalau misalkan dia sampai di giginya, dia akan jatuh. Nah, ini biasanya aplikasinya itu ada di pemisahan minyak dan minyak. Misalnya dia komponennya tinggal ada sampai 10, 100. Biasanya kan yang sebelum kita kan air ya, air itu tingginya 100. Biasanya kuat. Nah, dengan menabrak si kuatnya ketika dia belum mencapai yang sebenarnya, kuatnya itu akan jadi kalau misalnya biasanya itu kan ada dia air yang sebenarnya yang mungkin pada kalau misalnya akhiri ini biasanya yang tinggi ya. Kalau misalkan minyak atsiri ini dia nanti akan dibawa dari ini. Kalau air itu kan kalau ini dari sini pasti akan masuk. Tapi kalau ini sendiri sehingga karena minyak atsiri sendiri kualitasnya tinggi, karena uapnya ini panasnya bisa lebih, bisa panas banget. Panasnya ini yang akan membawa komponen-komponen yang dari awan. Kemudian nanti uapnya yang panas, dari asinnya kan kemudian dia akan mengkondensasikan bersama dengan airnya itu. Jadi yang menetes di sini itu nanti campuran
suhu yang harus dipakai di sini juga harus tinggi agar uapnya itu juga bisa. Kalau di airnya sendiri mau ambil panas kami seberapa tinggi panasnya, suhunya akan tetap kisaran sama, tapi uapnya ini akan diatas. Kalau kamu lihat nanti minyak atsiri itu kira-kira dia mau nggak ada minyak nah nanti kan yang terkondensasikan di sini ada minyak dan juga ada air yang akan terbentuk dua fase. Nah, dua fase yang terbentuk nanti itu akan dipisahkan menggunakan apa? Nah, biasanya kalau minyak dia di lapisan atas atau lapisan bawah? Di atas ya. Kalau sudah di sini terlihat ada airnya, terus ada minyaknya juga. Prosesnya bisa kalian perhatikan. Kalau sekiranya minyak yang sudah dihidupkan, pisahkan menggunakan pemasak. Bisa dipisahkan. Hati-hati dalam bekerja, jangan lupa aplikasinya, jangan lupa juga Jadi tadi hasil yang kalian dapatkan dari proses destilasi uapnya ya. Ini kan kelihatan kan ya ada minyaknya, meskipun yang kalian dapatkan itu tidak terlalu banyak. Ini kalau nanti bisa kalian pisahkan, yang di bawah ini kan airnya, yang di atas itu minyaknya. Yang nanti kalian pisahkan di bawahnya. Udah pernah coba kan ya ketika pisahkan, jangan lupa tetap ditahan dulu supaya mengeluarkan cairannya biar sirkulasi udaranya juga lancar untuk mengeluarkannya. Nah, nanti yang kalian akan mendapatkan minyak ya. Memang minyak atsiri ini memang kelihatan sedikit banget ya. Memang sangat susah sekali untuk mendapatkan minyak atsiri sendiri. Makanya itu kalau kalian lihat ada orang jualan minyak atsiri itu kan harganya mahal karena memang dapetinnya juga susah. Jadi memang dari sebanyak itu minyak atsirinya juga dapetnya juga banyak. Ya seperti ini memang. Tapi kan nanti karena colong pisah ini bentuknya dia kecil di bagian bawahnya, jadi kan pemisahnya juga bisa lebih kelihatan gitu loh antara fase minyak